warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Fitriani, biasa dipanggil Fitri. Saya dari Prodi PGMI STAI Alfitrah Surabaya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad dalam sumber hukum ajaran Islam serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu yang terhormat Ustadz Muhammad Taufik MPDI. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum ajaran Islam dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang sudah kita ketahui, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, lalu diajarkan dan disebarluaskan kepada umat manusia sebagai pedoman untuk hidup, sebagai bekal untuk hidup di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Nah, bagaimana kedudukannya Al-Quran jika menjadi sumber hukum ajaran Islam? Tentu menjadi sangat penting dan merupakan sumber hukum ajaran Islam yang utama. Mengapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan turunnya itu tidak langsung turun begitu saja, teman-teman. Jadi berangsur-angsur Allah turunkan pada waktu itu, dan setiap ayat maupun suratnya itu selalu ada asbabun nuzulnya. Jadi ada sebab diturunkannya, dan biasanya itu sebab-sebabnya itu berkaitan akan kejadian-kejadian pada masa itu, begitu. Nah, begitu pula sangat penting dan merupakan nomor 1. Jadi kita wajib untuk mempelajari Al-Quran. Kalau kita tidak mempelajarinya, ya kita tidak akan tahu tentang apa sih yang ada di dalam Al-Quran itu. Mengapa kok dijadikan sumber hukum? Nah, ternyata itu di dalam Al-Quran cakupannya sangat luas. Tidak hanya berkaitan tentang hukum ajaran agama Islam saja, tidak hanya semata-mata tentang Islam, tapi ilmu pengetahuan yang dicakup di dalam Al-Quran itu sangat luas, begitu. Yang kedua, yaitu hadis. Apa itu hadis? Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru. Hadis juga dikaitkan sebagai kabar berita yang disampaikan. Nah, hadis secara hukum syara yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perilaku, ketetapan, ucapan, dan ketentuan dari Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan sebagai patokan atau pedoman hidup bagi umat manusia. Karena fungsi hadis itu sangatlah banyak, yang utamanya yaitu sebagai penjelas dari Al-Quran. Sehingga menurut jumhur ulama, hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Jadi kedudukannya sebagai sumber hukum syariat Islam, hadis menempati posisi yang kedua. Contohnya, sering kita menemukan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat, tapi secara umum sholat itu diketahui hanya sebagai runtutan doa. Nah, sehingga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan bahwa sholat itu merupakan rangkaian perbuatan ataupun kegiatan, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan doa penutup tentunya. Jadi hadis ini kedudukannya juga sangat penting, merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ketika kita bingung nih, apa sih di dalam Al-Quran kok hanya menjelaskan sholat, tunaikanlah sholat. Nah, kita tentunya tidak akan tahu sholat yang bagaimana, sholat seperti apa. Kemudian dijelaskan dan diperjelas oleh hadis Rasulullah SAW, begitu. Yang ketiga yaitu ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad yaitu segala bentuk atau upaya yang dilakukan untuk menemukan atau menentukan hukum syara dari suatu perkara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Lalu siapa sih yang melakukan itu? Apakah semua orang bisa? Nah, orang yang melakukan itu disebut sebagai mujtahid. Tentu tidak mudah, ada syarat dan kriteria yang sudah ditentukan. Namun secara umumnya tentu untuk menjadi mujtahid yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau wawasan
dan ilmunya secara agama itu sangat baik dan luas begitu. Untuk kedudukan ijtihad dalam sumber hukum ajaran Islam yaitu menempati posisi paling terakhir. Mengapa demikian? Karena sebenarnya Al-Quran dan hadis itu cakupannya sudah sangat luas, terutama Al-Quran. Nah, contohnya nih, mengapa harus adanya ijtihad? Di masa pandemi ini kan tentu kita tidak boleh berkerumun. Salah satunya yaitu ibadah kita yang sangat berkerumun gitu ya, itu sholat Jumat, karena ada syarat dan ketentuan minimalnya yaitu 40 orang minimalnya. Jadi ketika dikumpulkan dalam satu ruangan tentu akan berpotensi sangat besar untuk menularkan begitu. Meskipun dengan protokol yang sangat ketat, tapi tetap saja yang namanya virus COVID-19 itu menyebarnya sangat cepat dan cukup berbahaya. Sehingga dikeluarkanlah fatwa MUI untuk sholat Jumat di rumah saja atau bisa diganti dengan sholat zuhur begitu. Dan untuk ijtihad lainnya yaitu seperti penentuan tanggal 1 Syawal dan adanya hukum bayi tabung, karena di zaman Nabi itu tidak ada istilah bayi tabung, sehingga di fatwa MUI mengeluarkan fatwa bahwa bayi tabung itu diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu bagaimana penerapan Al-Quran, hadis, dan ijtihad dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama tentunya kita menerapkannya dengan cara rajin ibadah, melakukan segala sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang sudah terkandung di dalam Al-Quran dan dijelaskan pula di dalam hadis. Lalu kita juga harus menjauhi segala larangan yang sudah juga dicantumkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian kita bersifat ikhlas bahwa segala sesuatunya itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian untuk penerapan ijtihad, ya kita mematuhi apa? Contohnya itu ketika mau Ramadan atau mau Idul Fitri, kita pasti bertanya-tanya, loh kapan ini lebarannya? Jatuhnya itu pada hari apa? Nah, lalu untuk lembaga ijtihad Indonesia yaitu MUI mengeluarkan sebuah fatwa. Misalnya 1 Syawal itu jatuh pada hari Jumat, jadi kita juga harus mengikuti hasil fatwa tersebut begitu. Dan masih banyak lagi untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua keimanannya bisa bertambah dengan pengetahuan sumber hukum ajaran Islam ini. Kemudian kita juga bisa mempelajari Al-Quran, hadis, dan ijtihad lebih lagi. Kalau kita tidak membacanya, kita tidak akan tahu mana saja yang diperbolehkan, mana saja yang tidak diperbolehkan, dan apa saja sih yang tidak diatur di dalam Al-Quran. Contohnya itu kan yang tadi sudah saya sebutkan tentang pandemi ini, dan masih banyak lainnya. Cukup sekian penjelasan saya untuk jawaban nomor 2 untuk ujian tengah semester pengantar studi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.